Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Malia Putri dari kelas KM402 di Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan presentasi mengenai esai yang saya buat dengan judul Peran Media Sosial dalam Membentuk Persepsi Publik Studi Kasus Pilkada 2024. Peran media sosial dalam membentuk persepsi publik. Studi kasus Pilkada 2024 dipilih karena media sosial memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, terutama dalam konteks politik dan pemilihan umum. Pilkada 2024 menjadi fokus karena esai ini menganalisis bagaimana media sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap calon dan isu-isu terkait pemilihan tersebut. Berikut adalah alasan pemilihan topik tersebut. Yang pertama, relevansi. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern dan memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik. Kedua, dampak politik. Penggunaan media sosial dalam politik, khususnya dalam pilkada, semakin penting dan kompleks. Media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap calon partai politik dan isu-isu politik. Ketiga, studi kasus. Dengan pemilihan Pilkada 2024 sebagai studi kasus, esai ini dapat memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana media sosial berperan dalam konteks pemilihan umum yang spesifik. Keempat, pembentukan opini publik. Media sosial dapat menjadi alat yang ampuh dalam membentuk opini publik, baik secara positif maupun negatif. Esai ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pembentukan opini ini terjadi dalam konteks Pilkada 2024. Kelima, literasi media. Esai ini juga menyoroti pentingnya literasi media bagi masyarakat agar dapat menyaring informasi yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dalam informasi yang tidak terverifikasi atau manipulasi di media sosial. Dengan demikian, topik ini relevan, penting, dan memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik dalam konteks Pilkada 2024. Pendahuluan peran media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, mengubah cara komunikasi dan membentuk opini, termasuk dalam konteks politik. Pilkada 2024. Esai ini fokus pada peran media sosial dalam Pilkada 2024, menyoroti bagaimana media sosial membentuk persepsi publik terhadap calon dan isu-isu terkait, interaksi dan informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi wadah bagi calon untuk berinteraksi dengan pemilih, menyebarkan informasi, dan membangun citra. Tantangan, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi opini adalah tantangan yang muncul dalam penggunaan media sosial dalam politik. Tubuh esai, arena interaksi. Media sosial menjadi arena utama bagi calon dan pemilih. Calon memperkenalkan diri, menyampaikan program, dan membangun citra melalui unggahan video, sesi tanya jawab langsung, dan lain-lainnya. Partisipasi pemilik. Pemilik dapat memberikan dukungan atau kritik, berinteraksi dengan unggahan calon, membagikan informasi, atau membuat konten kreatif. Potensi disinformasi. Persepsi publik di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas karena informasi yang tidak terverifikasi dan manipulasi, misalnya kampanye hitam, dapat menyebar luas. Selanjutnya, studi kasus. Contohnya Pilkada 2024 menunjukkan bahwa informasi yang tidak akurat dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik sebelum diverifikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peran ganda. Media sosial memiliki peran ganda dalam membentuk persepsi publik. Di satu sisi, platform ini menyediakan akses informasi dan interaksi, tetapi di sisi lain juga menjadi sumber disinformasi dan manipulasi. Selanjutnya, literasi media. Pemilih perlu memiliki literasi media yang baik untuk membedakan informasi yang akurat dan tidak akurat. Lanjut, tanggung jawab. Calon dan partai politik perlu bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Yang terakhir, pentingnya pemahaman. Pemahaman mendalam mengenai peran media sosial dalam Pilkada 2024 penting untuk memastikan demokrasi berjalan baik dan informasi yang digunakan secara akurat. Lanjut, yaitu pesan penting yang ingin disampaikan melalui esai ini adalah bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam membentuk persepsi publik pada Pilkada 2024. Di satu sisi lain, media sosial menjadi platform yang penting bagi calon berinteraksi dengan pemilih dan membangun citra. Di sisi lain juga, media sosial juga dapat menjadi sumber informasi yang tidak terverifikasi dan manipulasi, yang dapat mempengaruhi persepsi publik secara negatif. Lanjut, kontribusi esai. Analisis peran ganda media sosial. Esai ini mengidentifikasi bagaimana media sosial berperan sebagai alat komunikasi dua arah antara calon dan pemilih, tetapi juga sebagai sumber potensi disinformasi. Lanjut, studi kasus Pilkada 2024. Menggunakan konteks Pilkada 2024, esai ini menyoroti bagaimana calon memanfaatkan platform untuk menyampaikan pesan dan membangun citra, sementara pemilihan juga menggunakan platform untuk menyuarakan dukungan atau kritik. Lanjut, yaitu pentingnya literasi media. Esai menekankan perlunya pemilihan untuk memilih
memiliki literasi media yang baik, sehingga dapat membedakan informasi akurat atau tidak akurat, serta mengevaluasi informasi secara kritis. Tanggung jawab penggunaan media sosial. Esai juga menyoroti pentingnya tanggung jawab calon dan partai politik dalam penggunaan media sosial serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan. Yang terakhir yaitu pesan penting. Esai ini menyampaikan pesan bahwa dalam Pilkada 2024, pemahaman yang mendalam tentang peran media sosial dalam membentuk persepsi publik sangatlah penting. Pemilihan perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang baik dan benar, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Calon dan partai politik juga harus bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial, memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan politik adalah informasi yang secara akurat dan terpercaya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.